Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini 19 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini di Inspirasi Sore Kajian Iftar. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, sore hari ini kita kedatangan Ustadz tamu. Ustadznya masih muda, Masya Allah, luar biasa. Dan meskipun muda, sudah banyak sekali hal-hal yang beliau lewati dan begitu banyak pengalaman yang bisa kita dengar dari beliau, yaitu Ustadz Dr. Mujiyadi Rainah MA dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Oke Ustadz, mungkin mic-nya lebih dekat kan Ustadz ya? Siap. Baik, ya Ustadz, sore hari ini Ustadz akan berbagi dengan sahabat semua tentang 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja itu? Yuk kita dengarkan beliau. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita simak menjadi ilmu, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin. Sahabat Suada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjid Nabawi. Kemudian pada waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Setelah masuk ke Masjid Nabawi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri mimbar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di mimbar pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar yang kedua, kemudian mengatakan amin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar yang ketiga, kemudian mengatakan amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama aminta, kenapa engkau ucapkan amin, amin, amin? Nah, tahukah kita, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap doa malaikat Jibril? Oh, ternyata pada saat yang bersamaan malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, rogim anfu rajulin, celaka seseorang. Celaka seseorang, celaka seseorang. Dan doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya malaikat Jibril berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan mengaminkan itu yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah apakah teristajabah enggak doanya? Pasti ya Ustaz. Pasti. Iya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita simak satu persatu siapa kira-kira orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling celaka, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa mereka? Dzukirat indahu falam yusalli alayya. Orang-orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tetapi mereka enggan bersalat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran, man shalla alayya salatan haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalat padaku satu kali, maka akan berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya saja manusia disuruh bersalawat, tetapi para malaikat juga bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ada satu kisah yang cukup menarik. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati sebuah kuburan dengan beberapa para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika langsung mengatakan, syaqautu ila ikhwani.
aku itu rindu akan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanika, bukankah kami inilah saudara-saudaramu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ternyata ada perbedaan antara saudara dan sahabat di sini. Ya, beda Ustaz ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh sahabat, man hum ya Rasul? Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tu ba'di wa yu'minu bi wa lam yurani. Ada orang-orang yang muncul di akhir zaman, tidak pernah melihatku, tetapi mereka-mereka yang kemudian mengamalkan sunnah-sunnahku. Masya Allah. Nah, para ulama hadis kemudian memberikan penjelasan siapa kira-kira mereka yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, ditunggu kehadirannya, dirindukan kehadirannya, dirindukan oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar, dirindukan di Al-Kauts, kemudian dirindukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka-mereka yang bersalat pada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Nah, ada satu riwayat menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada di antara umatku yang kemudian bersalawat padaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku kemudian ya menjawab salam daripada umatku. Bayangkan kalau seandainya ada orang bersalawat di Kutai Timur ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar di Madinah sana. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah juga kemudian memberikan keterangan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi al-asyrah, barang siapa yang bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kalau hari ini kita kemudian ya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu tanda cinta seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat ini adalah sejauh mana mereka bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita semua adalah ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi yuk perbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waktu yang paling tepat itu adalah di hari Jumat. Masya Allah. Di hari Jumat ya perbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian apa salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, idza laqainaka, apabila kami ketemu denganmu, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi wa kaifa nusalli alaika, bagaimana kemudian kami mengucapkan salawat padamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu salawat sekian banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini adalah salah satu salawat yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Kalau singkat aja boleh Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Boleh, betul. Ini adalah salah satu dari redaksi yang kemudian kalau mereka bisa. Tapi kalau seandainya nggak bisa, misalnya boleh mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang, kecintaan ya umatnya kepada nabinya. Masya Allah. Jadi kita perbanyak di hari Jumat ya Ustadz ya. Di hari Jumat. Di luar hari Jumat boleh dong Ustadz? Boleh, perbanyak berselawat. Ya. Masya Allah. Jadi Ustadz, makna di sini ketika disebut namaku dia tidak bersalat, berarti ketika disebut nama Rasulullah dia diam saja, begitu Ustadz ya? Betul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil. Orang yang paling bakhil di antara umatku siapa? Dzukirat indahu falam yusalli alaihi. Mereka-mereka yang enggan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia dengar. Makanya di salah satu kewajiban kita itu adalah kemudian ketika dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di telinga kita, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau dalam hati aja boleh nggak Ustaz? Nah, boleh, tetapi nggak afdol. Nggak afdol ya. Tentu yang afdol itu adalah mengucapkan dengan lisan. Tidak hanya mulutnya bergerak lah Ustaz ya. Betul. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi
Yang pertama itu Yang doanya. pertama. Nah, ini adalah orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang merugi dan celaka. Oke. Dan kedua, orang yang kemudian didoakan oleh malaikat Jibril ya sebagai orang yang merugi itu adalah wa man adraka walidayhi aw kilahuma 'indal kibar falam yudkhilil jannah. Ada orang yang menemukan kedua orang tuanya yang sudah tua renta atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tetapi sang anak tidak mampu berbakti di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Ya Rabbi. Oke. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ya memberikan penjelasan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kasih tahu kepada kalian di antara dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Nah, di antara dosa-dosa besar yang membinasakan manusia itu adalah 7. Di antara yang 7 itu adalah uququl walidain. Ada seorang anak yang tidak mampu menghadirkan rasa bahagia di sisa-sisa kedua orang tuanya. Ya Rabbi. Nah, ini ada ucapan ulama yang sangat menarik ya, birru abakum tabarrau abnaakum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka esok engkau akan menjadi orang yang paling bahagia karena anak keturunanmu menjadi orang yang paling berbakti kepadamu. Masya Allah. Bisa jadi ada orang hari ini sengsara hidupnya karena mungkin dulu dia tidak bahagia bersama kedua orang tuanya, atau mungkin dia tidak mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Makanya ada ungkapan ulama, ya, jadikanlah kedua orang tuamu seperti para raja, maka Allah akan jadikan rizkimu seperti para raja-raja. Masya Allah, Masya Allah. Dan dalam satu riwayat ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka sahabat ini kemudian minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, atajidu walidaik, apakah kedua orang tuamu masih? Dan Nabi tahu kalau sahabat ini masih memiliki ibu yang sudah tua renta. Iya. Nah, maka sahabat itu kemudian diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk balik badan, untuk tidak mengikuti perang, tetapi disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, engkau putar badanmu, engkau akan dapati surga di bawahnya. Masya Allah. Bahkan perang bisa disandingkan dengan itu, Ustaz, ya? Karena di antara makna jihad itu adalah salah satunya birrul walidain. Oke, Masya Allah. Dan tidak ada jihad terbesar setelah jihad fisabilillah kecuali orang-orang yang kemudian tentu salah satunya yaitu orang-orang berjihad kemudian menghadirkan bakti dia kepada kedua orang tuanya. Makanya ada salah satu ulama menyebutkan ketika kita berada satu pintu, satu rumah, satu atap bersama kedua orang tua kita, maka dekatkan pintu rumah kita dengan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Ternyata pintu rumah kita itu berdekatan dengan pintu surganya Allah selama kita berbakti kepada kedua orang tua. Oke, caranya gimana, Ustaz? Nah, pertanyaannya bagaimana berbakti? Salah satunya bagi mereka-mereka yang kemudian sudah meninggal dunia, maka salah satunya adalah berdoa dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, terutama kedua orang tua kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ya, apabila meninggal anak Adam maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Satu di antara 3 itu adalah wa waladun salih yad'u lahu. Ada satu ayat Al-Qur'an ya, yang berbunyi wa qul i'malu fasayarallahu amalakum rasuluh. Berbuat baiklah kalian karena Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan kemudian menilai. Nah, sebagian ulama fasir ya ketika menafsirkan ayat ini dan menghadirkan satu riwayat. Salah satu riwayat itu menyebutkan bahwa ketika ada orang meninggal dunia, khususnya kedua orang tuanya, ya, yang sudah berada di alam barzakh, sudah dikubur, akan mampu melihat orang yang
masih hidup. Oke. Fa in kana khairan fabsyuru. Apabila mereka baik perilakunya yang masih hidup ini, maka mereka bahagia. Fa in kana syarran fahzinu. Apabila kemudian mereka melihat orang anak keturunannya melakukan maksiat dan dosa, maka orang-orang yang di alam kubur itu kemudian apa? Bersedih. Kemudian bersedih. Nah, maka mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan pernah cabut nyawa anak-anak keturunan kami sehingga Engkau memberikan mereka hidayah sebagaimana Engkau beri kami hidayah. Coba bayangkan, orang tua yang sudah mati pun kemudian masih ada interaksi dan mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kita. Bagaimana dengan yang masih hidup? Benar-benar. Ironisnya sehari ini, faktanya ada sebagian kita temukan satu orang ibu mampu memelihara 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu memberikan rasa bahagia di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Betul Ustaz, Masya Allah. Apalagi kalau anaknya merantau semua Ustaz. Apalagi anaknya merantau. Ya. Nah, maka saran untuk Ramadan 1445 Hijriah ini, bagi yang memiliki keluasan harta, kesempatan, waktu dan sebagainya, pulang Ustaz ya. Karena kesempatan untuk bertemu kedua orang tua itu sangat luar biasa, dan tidak ada orang menyambung silaturahminya dengan orang tua kecuali Allah akan perluas rezekinya. Masya Allah. Dan memang ada teori menyebutkan selama orang tua itu masih ada, maka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat dan kasih sayang Allah itu terbuka. Dan yang perlu kita pahami dan menjadi catatan adalah tidak ada orang yang hebat di muka bumi ini kecuali ada titisan dan torehan doa orang tuanya. Kita bisa jadi menjadi direktur, manajer, dosen, bupati, gubernur hari ini. Jangan lupa itu adalah salah satu investasi terbesar orang tua yang pernah mereka tanam ke diri kita. Masya Allah. Jadi orang yang merantau ini tetap bisa untuk berbakti ya Ustadz ya? Tetap harus bisa berbakti. Minimal hari ini ya, sering-sering kemudian ya video call. Ada sarana-sarana teknologi yang bisa kita gunakan. Jangan sampai kemudian kita putus komunikasi. Ya, kita akan mengetahui rasanya bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita ketika kita sudah punya anak. Ya, sering dulu orang tua mengatakan, "Nak, ya sayang, ya rajaku, putriku." Ya. Itu tidak pernah akan diketahui oleh seorang anak kecuali mereka sudah punya anak. Betul. Ya, kata-kata sayang, kata-kata I love you orang tua kepada kita, aku sayang kamu nak, dan sebagainya. Rindunya orang tua itu ya tidak pernah kita ketahui kecuali kita akan memiliki anak. Dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jangan sakiti orang tua kita dengan rasa kerinduan. Kalau kita punya kesempatan, pulanglah. Karena uang bisa dicari, jabatan bisa dicari, tapi ketika orang tua sudah menghembuskan napas di muka bumi ini, maka kita tidak akan pernah berinteraksi dan tidak pernah akan bisa memeluknya lagi. Iya. Ya. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kita bisa tetap berbakti dengan mendoakan beliau. Mendoakan, kemudian mensedekahkan atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Dan mungkin ada satu lagi, ya, mungkin kita sering tanya, Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak muda lagi? Karena orang tua yang sudah tua itu biasanya ya akan kembali lagi habitatnya seperti anak-anak, kan begitu ya? Kecil ya. Betul. Nah, maka saya punya ibarat. Ya, kosakata yang ini mungkin bisa mewakili kita. Ya. Apa itu? Orang tua yang sudah tua renta akan kembali seperti anak. Ibaratnya seperti Quran yang sudah usang. Dibaca tidak bisa, dibuang berdosa. Iya. Maka cara berbaktinya adalah ya, kemudian diam setiap perintah orang tua, diam. Ya, setiap perintah orang tua maka kita lakukan, dan setiap ya yang orang tua perintahkan kita harus laksanakan. Selama itu tidak ada
kemaksiatan di dalamnya. Hmm. Dan adapun seorang anak tidak boleh membantah, fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua. Selama kita bisa lakukan, lakukanlah. Oke. Ya, siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Baik Ustaz. Yang ketiga Ustaz. Nah, yang ketiga, ini yang cukup menarik dan ini terkhusus di bulan Ramadan. Wa man adraka Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Ada orang-orang yang ketemu dengan Ramadan, bahkan mereka puasa dari hari pertama sampai hari 30, tetapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man shama ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada siapa yang berpuasa karena iman ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ada orang yang berpuasa di hari pertama sampai hari ketiga tapi nggak dapat ampunan. Kenapa tuh Ustaz? Nah, kenapa? Nah, salah satu jawabannya dijawab oleh Abu Bakar Az-Zur'i, seorang ulama besar. Beliau mengatakan at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Karena ketika datang Ramadan, mereka tidak maksimal melakukan ibadah. Oke. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Padahal Nabi ghufira lahu ma taqaddama bi dzambihi. Nabi itu diampuni kalaupun memiliki dosa. Oke. Kalaupun Nabi itu sudah terampuni dosa-dosanya dan maksum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Oke. Tapi Nabi begitu luar biasa memaksimalkan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang umatnya yang hari-harinya penuh bergelimangan dosa dan maksiat? Iya, betul. Oke. Nah, maka Ramadan 1445 Hijriah ini yuk kita maksimalkan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan termasuk la'allakum tattaqun. Amin ya Allah. Nah, saya mungkin memberikan beberapa tips untuk Oke. bisa memaksimalkan Ramadan 1445 Hijriah ini. Itu pertama adalah ta'ahadu bil Quran. Yaitu bersungguh-sungguhlah bersama Al-Quran. Oke. Karena tidak ada orang yang bersungguh dengan Al-Quran kecuali dia akan menjadi mulia. Masya Allah. Pasti dia akan menjadi mulia. Kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbaha syai'un 'azim. Sesuatu yang melekat pada diri Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Masya Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali dilihat dan ditinjau sejauh mana mereka berinteraksi bersama Al-Quran. Dan Nabi kemudian memberikan barometer. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda itu kata Nabi orang yang mengajarkan dan mengajarkan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Oke. Jadi standarnya adalah belajar dan mengajarkan. Nah, pertanyaannya hari ini kita sudah pada posisi mana? Apakah sebagai pengajar atau sebagai belajar murid ya? Oke. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita membaca Al-Quran minimal ya, itu interaksi paling rendah itu membaca Al-Quran Ustaz ya? Betul. Nah, jadi level orang bersama Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan Qari'ul Quran, ada yang disebut dengan Taliyal Quran, ada yang disebut dengan Hamilul Quran. Nah, minimal kita pada level terendah ya disebut dengan Qari'ul Quran. Oke. Ya, siapa mereka? Mereka-mereka yang kemudian membaca walaupun belum tentu dia paham apa yang dia baca. Iya benar. Kebanyakan begitu Ustaz. Nah, betul. Iya. Karena kita ini mungkin backgroundnya berbeda-beda, gitu betul. Ya. Dan kenapa tidak paham? Karena Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Iya. Nah, dan kita ini kan orang Kalimantan, tentu bisa bahasa Arab gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita kasih tipsnya. Oke. Supaya kemudian kita paham apa yang kita baca. Kalau sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki target Ramadan 2 kali khatam, maka khatamkanlah Qur'annya 1 kali, maka terjemahnya 1 kali supaya apa? Kita mengerti Al-Fatihah dia ceritanya apa, Al-Baqarah ceritanya apa, Ali Imran ceritanya dan seterusnya gitu ya. Oh gitu. Jadi kita misalnya target 2 kali, 1 kali bacanya sampai juz 30, yang 1 kali lagi kita baca terjemahnya aja terjemahnya Ustaz saja. ya. Supaya kita paham, supaya kita naik level menjadi taliyal Quran, supaya kita paham apa yang kita baca seperti itu. Iya, Masya Allah. Oke Ustaz, ini saya baru kali ini mendengar tips kayak gini Ustaz. Bagus Ustaz. Insight baru buat saya. Ya, walaupun kemudian para ulama dulu seperti Imam Abul Abbas Al-Adabi diceritakan dalam satu riwayat beliau menghatamkan Quran 90 kali. Wow, jadi sehari dia khatamkan sekali semalam itu dia khatamkan 3 kali.
Ya Rabbi. Ada yang bernama, ada kemudian yang pernah menghatamkan Quran 60 kali. Siapa itu? Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Wafat pada Masya tahun Allah. 204 Hijriah. Ada Imam Nu'man ibn Thabit ibn Zuta al-Hanafi yang kita sebut dengan Abu Hanifah, itu menghatamkan juga 60 kali. Masya Allah. Ada Masya Imam Allah. Ahmad ya menghatamkan Quran itu 40 kali, termasuk Imam Al-Bukhari dalam satu riwayat. Masya Nah, Allah. pertanyaannya kita, ya ini adakah berapa Bisa menghatamkan. bisa menghatamkan. Oke. Masya Allah. Berapa nih sahabat? Berani berapa sahabat? Masya Allah. Jadi minimal membaca Al-Quran dengan tadi tips yang Ustadz sampaikan ya Ustadz ya. Nah selanjutnya bisa mungkin dari membaca itu tidak perlu lagi membaca ini ya Ustadz ya. Arabnya Ustadz ya, tidak perlu ya. Jadi kita targetnya semoga bisa 30 juz itu kita baca terjemahannya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Supaya kita mengerti apa yang kita baca. Iya betul. Masya Allah. Baik Ustadz. Ada pesan terakhir Ustadz untuk sahabat kita di rumah? Baik. Untuk nah, materi ini kali ini. sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Ini ada satu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa pesannya? Idza aradta salaha qalbak au ibnatak au akhik au man sya'ta salahahu fa'udi'uhu ila riyadil Qur'an wa baina suhbatul Qur'an. Apabila kalian menginginkan pribadi kalian menjadi orang-orang yang soleh, anak keturunan kalian menjadi orang-orang soleh, saudara-saudara kalian menjadi orang soleh, atau siapa saja yang kita inginkan menjadi orang soleh, maka titiplah mereka bersama Al-Quran. Masya Allah. Dan kalau bisa bergaulan dengan ahlul Quran. Supaya kita menjadi orang soleh, anak keturunan kita menjadi orang soleh, keluarga kita menjadi orang soleh, ya maka titiplah semua ini bersama Al-Quran. Karena dengan Quran lah kemudian kita akan menjadi mulia. Masya Allah. Jadi jangan ragu Ustadz ya untuk anak-anak kita didekatkan dengan Al-Quran sedini mungkin ya Ustadz ya. Betul. Harus ya Ustadz ya. Karena ada yang mengatakan anak yang terlalu dini diberikan hafalan misalnya nanti akan menyebabkan mereka pada titik tertentu menjadi bosan begitu Ustadz. Ada yang mengatakan begitu. Itu salah Ustadz ya. Nah, justru ya penanaman Quran itu ketika anak itu berada di dalam perut ibunya, bahkan sebagian psikolog menyebutkan itu sudah telat. Itu sudah telat. Iya telat Ustadz ya. Telat. Kenapa? Ternyata penanaman keturunan yang soleh itu ketika kita memilih pasangan hidup. Calon ibunya. Calon ibu. Karena itu ada 3 tips dari Umar bin Khattab. Dan insya Allah kabar-kabar kita akan bahas. Iya, Masya Allah Ustaz. Menarik ya Ustaz ya bahas ini. Ya sahabat-sahabat, Masya Allah terima kasih atas partisipasinya. Demikian kebersamaan kita di program ini. Semoga apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya sore hari ini. Semoga sepertinya kita nggak ada jadwal lagi Ustaz ya di radio ya. Tapi tetap stay tune di radio Suada 91.1 FM sahabat, karena semua kajian selama bulan suci Ramadan di Masjid Darussalam pun akan kita siarkan secara langsung melalui radio kesayangan kita ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.